Selamat sore sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Bribda Nunlehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kapolda Papua hadiri acara analisis Papua strategis dan Lembaga Transformasi Papua kegiatan bedah buku Jayapura Emas 2030 di Ballroom Suni Garden Lake Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Laus DC Rumayom Esos MSI selaku Ketua Analisis Papua Strategis mengatakan, 2 tahun lebih saya mendirikan komunitas analisis Papua Strategis yang awalnya komunitas terbatas, terdiri dari beberapa akademisi, peneliti, dan para tokoh-tokoh nasional yang bergelut dengan persoalan dampak globalisasi terkait eksistensi masyarakat adat di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kami mencoba untuk berpikir lebih nyata dari dunia sosial, dunia maya, ke dalam upaya-upaya praktis untuk mendampingi upaya-upaya pembangunan baik yang dilakukan oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi, tetapi juga oleh pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, secara khusus yang ada di tanah Papua, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam kesempatannya, Kapolda Papua mengatakan, kami dari Kepolisian Daerah Papua menyambut baik atas hadirnya buku Jayapura Emas 2030, karya terbaru Dr. John Manang Sangwali, MKes AIVOKA, sebagai karya paripurna yang sangat fundamental dan komprehensif dalam menguraikan dengan meyakinkan dan menegaskan usulan membangun jalan tengah yang konstruktif sebagai tawaran solusi yang multi win-win solution terhadap percepatan pembangunan di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Hadirin yang saya hormati, saya sebagai Kepala Kepolisian Daerah Papua menyambut baik atas hadirnya buku Jayapura Emas 2023 tahun 2030, karya terbaru dari Dr. John Manang Sangwali, MKes AIVOKA, sebagai karya paripurna yang sangat fundamental dan komprehensif dalam menguraikan dengan keyakinan dan menegaskan usulan membangun jalan yang konstruktif sebagai tawaran solusi yang multi win-win solution terhadap percepatan pembangunan di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Karops Polda Papua, Kombes Pol Tri Atmojo MSIK yang didampingi Kabak Ops Polres Mimika AKP Robert Hitipeu meninjau langsung kesiapan venue PON 20 2021 di Kabupaten Mimika. Dalam kesempatannya, Kombes Pol Tri Atmojo MSIK mengecek langsung kesiapan penyelenggara terkait dengan penerapan protokol kesehatan untuk para atlet, ofisial, penonton, dan pihak lain yang terkait. Karops Polda Papua juga menyampaikan kepada seluruh jajaran Polres Mimika agar dapat mempersiapkan pengamanan, baik pengamanan wilayah maupun pengamanan atlet. Ada 9 venue atau mungkin ditambah satu lagi 10 venue dan 12 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di wilayah Mimika. Tentunya ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi rekan-rekan yang ada di wilayah Mimika sini. Yang pertama tantangannya adalah bahwa ini merupakan event nasional yang harus aman. Tidak ada kata lain selain daripada pelaksanaannya harus bisa dilaksanakan secara aman, tertib, dan lancar. Bagaimana caranya?
Satgas Binmas Noken bersama komunitas Pijar Mimika mengunjungi Kampung Pioka Kencana untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta kepada Indonesia melalui anak-anak di Kampung Pioka, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Binmas Noken terus berimprovisasi dan berinovasi dalam mewujudkan generasi masa depan Papua agar tidak berseberang dari NKRI. Hal inilah yang menjadi suatu motivasi Binmas Noken dalam membangun semangat merah putih kepada anak-anak dengan cara bermain bersama-sama. Dalam kesempatannya, Pamin Ops Binmas Noken, AKP Amandus John Selvanus Nuboba SH SIK, mengatakan tim Binmas Noken langsung menghampiri anak-anak dan langsung membuat suatu kegiatan dengan melakukan perlombaan-perlombaan. AKP Amandus juga menambahkan bahwa timnya akan selalu melakukan kunjungan-kunjungan di wilayah Timika, baik dalam hal mengajar maupun silaturahmi untuk mempererat kedekatan Satgas Binmas Noken dengan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Katarina Saweri. Saya dari komunitas Pijar dipercayakan selaku ketua. Kami hari ini boleh melakukan kegiatan di Jayanti. Kami datang bersama teman-teman dari Binmas Noken guna bersama-sama dengan anak-anak atau adik-adik kami di Jayanti melakukan kegiatan-kegiatan, tidak kalanya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bersama-sama dengan anak-anak guna menyampaikan edukasi-edukasi yang penting bagi mereka, memberikan motivasi, semangat bagi mereka agar mereka terus menjadi anak-anak yang berguna di masa depan sebagai anak-anak Indonesia, yang pastinya anak-anak yang boleh membanggakan orang tua terutama bangsa dan negara Indonesia. Kedepannya anak-anak ini boleh menjadi panutan bagi kami ketika kami menaburkan pendidikan di masa sekarang ini, maka mereka akan menuai pendidikan di masa-masa yang akan datang. Kami berterima kasih karena terus bersama-sama berkolaborasi dengan Binmas Noken guna bersama-sama membagikan pendidikan bagi anak-anak kami tercinta yang ada di Kabupaten Mimika. Terima kasih. Selaku Polwan Senior di Polres Biak Numfor, Kompol Stella Suruan SIP bersama Ketua Bayangkari Cabang Biak Numfor, Nyonya Wina Adi Triwidianto beserta pengurus Bayangkari melakukan anjang sana dan bakti sosial ke Panti Sosial Bina Netra Cendrawasih. Kompol Stella Suruan SIP mengatakan bakti sosial tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-69 tahun 2021 dan Hari Jadi Poluan ke-73 yang merupakan wujud kepedulian Poluan kepada warga terdampak pandemi COVID-19, khususnya bagi warga Panti Bina Netra Biak. Sementara Ketua Bayangkari Cabang Biak Numfor, Nyonya Wina Adi Triwidianto mengharapkan bantuan paket sembako yang diberikan dapat bermanfaat bagi penghuni panti. Nyonya Wina Adi Triwidianto mengatakan, hari ini kami melakukan anjang sana dan bakti sosial ke saudara-saudara kita di sini. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat. Selain itu, saya berharap pembinaan-pembinaan bagi warga panti terus dilakukan, sehingga kreativitas melalui sejumlah keterampilan yang dapat mendongkrak kehidupan dan perekonomian warga panti. Dalam kesempatannya, selaku Kasubag Tupanti Sosial Bina Netra Cendrawasih Biak, Bapak Edi Supardi dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Polwan dan Bayangkari Biak Numfor atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Bapak Edi mengucapkan, saya mewakili pimpinan dan keluarga besar Panti Bina Netra Sosial Cendrawasih mengucapkan terima kasih kepada Polwan dan Bayangkari Biak Numfor. Kami sampaikan pula bahwa kami merupakan UPT yang dikelola Dinas Sosial, Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua. Dan saat ini untuk Panti Sosial Bina Netra Biak dihuni oleh 8 difabel, sedangkan ada pula yang di luar namun dibina oleh Dinas Sosial dari masing-masing kabupaten. Baik, jadi hari ini kami Polres Biak Numfor bersama Bayangkari Cabang Biak Numfor melaksanakan kegiatan bakti sosial, yaitu pembagian paket sembako dalam rangka menyambut Hari Jadi Poluan yang ke-73 dan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-69 tahun 2021 yang kita pusatkan di Pantai Sosial Bina Netra.
pihak Papua. Jadi sembako yang kami serahkan pada hari ini yaitu sebanyak 20 paket sembako yang disalurkan kepada kegiatan bakti sosial. Pada saat kegiatan bakti sosial ini kita tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menghindari kerumunan dan memakai masker serta jaga jarak. Jadi tujuan dari kegiatan kita ini adalah sebagai wujud kepedulian dan berbagi kasih Poluan dan Bayangkari kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.